Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada ibadah malam Natal. Malam ini terambil dari Mika pasal yang kelima ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Demikian firman Tuhan. Salam, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Natal bagi kita semuanya. Malam hari ini kita mendengar firman Tuhan dari kitab Nabi Mika yang menyatakan bahwa juru selamat, seorang pemimpin, seorang raja akan lahir dari Betlehem Efrata. Suatu nubuatan yang disampaikan oleh Mika di tengah bangsa Israel, yang dimana pada saat itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sedang mengalami kemerosotan di dalam segala bidang, baik itu sosial politik, ekonomi, maupun di dalam kerohanian, yang dimana para pemimpin pada saat itu yang memerintah semuanya melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Terjadi suap, terjadi ketidakadilan, dan terjadi kejahatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan dan konteks yang demikianlah Mika menyatakan bahwa Mika menubuatkan akan lahirnya seorang raja yang membawa damai di tengah-tengah bangsa tersebut, dan raja tersebut akan lahir dari suatu kota yang kecil, yaitu dari Betlehem Efrata. Saudaraku, ada perkataan bahasa Indonesia yang mengatakan kecil itu indah katanya. Tetapi tidak selamanya yang kecil itu indah. Sering juga yang kecil itu tidak selalu enak, ya kan? Sering yang kecil itu diabaikan. Sering yang kecil itu dipandang remeh, dipandang rendah, dan sering yang kecil itu menjadi bahan ejekan. Tetapi di sini kita dapat melihat bahwa dari yang terkecil tersebutlah akan lahir seorang pemimpin. Berarti Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin di mata manusia yang kecil itu menjadi bahan ejekan, ataupun yang kecil itu sering diabaikan. Tetapi ingat, di hadapan Tuhan semuanya sama. Yang kecil yang besar semuanya sama di hadapan Tuhan. Dan semuanya berharga di hadapan Tuhan. Baik kecil maupun besar, itu dapat dipanggil oleh Tuhan dan dapat dikuduskan oleh Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, menjadi pelayan di tengah-tengah dunia ini, ya. Jadi bukan karena besar, kaya, banyak harta yang berharga di hadapan Tuhan,
Tetapi siapapun dia kecil, miskin, tidak memiliki harta, itu juga berharga di hadapan Tuhan. Asalkan hidup seturut dan sekendak daripada Tuhan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita diajak dan kita dapat belajar untuk tidak membanding-bandingkan sesama kita manusia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan malam hari ini kita diingatkan, kita dapat melihat bagaimana dari kota kecil, dari Bethlehem Efrata, akan muncul seorang pemimpin, seorang raja yang akan memperdamaikan dunia ini dengan Tuhan. Yang tadinya manusia tidak layak lagi di hadapan Tuhan oleh karena dosa di tengah-tengah dunia ini, oleh karena dosa yang dilakukan oleh manusia tersebut. Tetapi oleh karena Raja Damai yang lahir di tengah-tengah dunia ini, itu akan memperdamaikan kita dengan Tuhan. Dan Raja tersebut juga akan memperdamaikan sesama kita manusia. Dia memimpin bukan dengan kekuatannya. Dia memimpin bukan seperti pemimpin dunia ini yang melakukan apa yang dikehendaki hatinya. Tetapi Raja tersebut, Raja pembawa damai, akan memimpin dengan kelembutan, dengan ketulusan, dan akan memimpin dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar. Itu dikatakan di ayat 3 bahwa Raja tersebut yang akan memimpin tersebut, itu akan kembali membangkitkan hubungan antara manusia dengan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pesta Natal malam hari ini, perayaan Natal malam hari ini, kita dapat melihat beberapa hal. Yang pertama, Bethlehem sudah dirancangkan oleh Tuhan dari semula, bahwa dari Bethlehem akan lahir seorang pemimpin, akan lahir seorang raja. Allah menjadikan Bethlehem menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Ya, Bapak Ibu, bukan hanya Yesus ternyata yang lahir di Bethlehem, ternyata Raja Daud juga, raja yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, itu juga lahir di kota Bethlehem. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa Bethlehem sudah ada dalam rancangan Tuhan dari semula, ya. Sesuatu yang tidak berarti, sesuatu yang dipandang sebelah mata, suatu daerah terpencil, yaitu Bethlehem Efrata, yang tidak pernah dipandang oleh orang, yang selalu diabaikan oleh orang, yang selama ini orang selalu memandang hanya kepada kota besar, kepada Yerusalem. Tetapi Bethlehem menjadi saksi damai sejahtera yang daripada Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sungguh luar biasa. Apa yang tidak dipikirkan oleh manusia, itu yang dipikirkan oleh Tuhan. Apa yang tidak berarti, apa yang tidak berharga di hadapan manusia, itu dapat menjadi berharga dan diperhitungkan oleh Tuhan. Siapa menyangka Bethlehem, kota yang kecil, desa terpencil, menjadi tempat lahirnya juru selamat, menjadi rancangan Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada. Itulah Bethlehem. Yang kedua, dari arti kata kota Bethlehem, ini adalah rumah roti. Ya, Bethlehem berarti rumah roti. Berarti jika dikatakan rumah roti, di sana merupakan pabrik, ya, pabrik dari roti tersebut. Berarti meskipun Bethlehem itu kecil, Bethlehem dapat menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa?
roti adalah makanan pokok di tengah-tengah bangsa Israel. Berarti Bethlehem dapat mensuplai atau memproduksi roti sebanyak-banyaknya. Sehingga orang di Bethlehem maupun di luar Bethlehem dapat merasakan kenyang, dapat merasakan berkat oleh karena roti tersebut. Jadi dari sini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melihat bahwa Bethlehem adalah rumah roti, menjadi saluran berkat. Demikian juga dengan kita. Makna Natal malam hari ini, kita diajak bagaimana umat Kristen, bagaimana orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dapat menjadi berkat bagi sesama, dapat menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Seperti Bethlehem yang menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Dan yang ketiga Bapak Ibu, Bethlehem adalah tempat Kristus lahir di kota yang sederhana. Yang mau dikatakan bahwa di dalam perayaan Natal belakangan ini, kita sering melihat bahwa perayaan Natal tersebut lebih identik kepada pesta pora, ya kan? Lebih identik kepada hal yang menyenangkan hati manusia. Tetapi malam ini kita diajak bahwa perayaan Natal itu bukan pesta pora, bukan untuk menyenangkan hati kita, tetapi rayakanlah Natal itu dengan kesederhanaan. Rayakanlah Natal itu untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati kita ataupun sesama kita umat manusia. Tetapi bagaimana di dalam perayaan Natal tersebut hati Tuhan senang, bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan dengan hal yang sederhana saja. Bukan karena pesta pora, bukan karena berpoya-poya. Yang keempat, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa kebesaran itu tidak terletak pada cara pandang manusia. Besar di pandangan manusia belum tentu besar ataupun berharga di hadapan Tuhan. Tetapi yang besar di hadapan Tuhan adalah suatu kuasa ataupun campur tangan Allah. Bagaimana kita menyerahkan hidup kita, bahwa hidup kita ini adalah seutuhnya milik Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, itu adalah oleh karena campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, bukan karena kekuatan kita. Bukan terletak pada kekuatan manusia tersebut. Bukan karena banyaknya harta milik kita. Tetapi kebesaran di hadapan Tuhan adalah bagaimana kita mengandalkan kuasa yang daripada Dia, dan bagaimana kita mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, yang kelima, mari melangkah bersama dengan Juru Selamat. Mari kita bersama dengan Raja Damai yang telah lahir tersebut, yaitu Yesus Kristus. Serahkan hidupmu hanya ke dalam tangan pengasihannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika ada sebuah ilustrasi di mana percakapan antara seorang pendeta dan seorang tukang pangkas. Tukang pangkas tersebut bertanya kepada pendeta, "Pak Pendeta, bukankah yang bertengkar itu jemaat Bapak?" Yang dimana pada saat itu di depan tukang pangkas tersebut ada dua orang yang sedang berkelahi. Lalu Pak Pendeta tersebut melihat kepada orang yang berkelahi tersebut. Benar bahwa yang bertengkar itu adalah, yang berkelahi itu adalah jemaatnya sendiri. Lalu tukang pangkas itu menyampaikan kepada pendeta, bukankah ajaran agama Kristen itu adalah saling mengasihi? Tetapi mengapa jemaat Bapak itu bertengkar? Lalu pendeta tersebut terdiam, dia tidak menjawab apa-apa. Lalu pendeta tersebut pergi, dan di tengah jalan dia berjumpa dengan pemuda yang berambut gondrong. Ketika dia melihat pemuda yang berambut gondrong tersebut,
serasa hikmat yang daripada Tuhan hinggap di dalam hati pendeta tersebut. Dan dia berbalik arah, dia kembali kepada tukang pangkas tersebut. Lalu Pak Pendeta tersebut berkata, "Pak, kenapa ya di desa ini masih ada pemuda yang gondrong?" Itu kata pendeta tersebut kepada tukang pangkas tersebut. Lalu tukang pangkas tersebut menjawab, "Ya, karena mereka tidak datang ke sini, Pak. Seandainya mereka datang ke sini dan meminta untuk saya pangkas, maka saya akan pangkas mereka. Sehingga di desa ini tidak ada lagi pemuda yang berambut gondrong." Itu dikatakan tukang pangkas tersebut kepada Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta menjawab, "Demikian jugalah dengan orang yang bertengkar tadi, Pak. Ya, demikian juga dengan orang yang bertengkar tadi, bahwa mereka juga belum menerima damai yang sesungguhnya yang daripada Yesus. Mereka benar orang Kristen, mereka benar jemaatku. Tetapi kenapa mereka masih mau bertengkar? Berarti mereka tidak sesungguhnya mendengarkan firman dan mereka tidak sesungguhnya menerima damai yang daripada Yesus Kristus tersebut." Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita di dalam kehidupan kita. Sering kita hanya sebagai pendengar di dalam firman Tuhan tersebut, tetapi sangat sulit untuk melakukan firman tersebut di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Natal hari ini kita diajak untuk kita dapat berdamai dengan Tuhan dan untuk kita dapat berdamai dengan sesama kita. Karena Raja Damai itu telah lahir, yaitu Yesus Mesias Juru Selamat yang lahir di kota Betlehem yang dinubuatkan oleh Mika. Itu telah terjadi dan Raja Damai tersebut telah kita terima dan kita telah diperdamaikan dengan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita juga berdamai dengan sesama kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya roh Tuhanlah yang selalu bertahta dan selalu mengajari kita, menasihati kita untuk menciptakan damai sejahtera yang daripada Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang dapat kami dengarkan dalam ibadah Natal kami malam ini, di mana Tuhan menyampaikan kepada kami bahwa Raja Damai telah lahir ke dunia ini yang memperdamaikan kami dengan Tuhan, dan kiranya kami juga dengan sesama kami dapat berdamai. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat Natal bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.